saya tidak pernah takut. Bahkan di dalam orasi saya, hai pejabat-pejabat biarkan, silakan tembuskan peluru-pelurukan dan kendara saya. Saya tidak pernah takut pada kalian. Kenapa? Karena peluru-pelurukan tumpul buat diri saya. Hari ini saya mati, besok tidak kalian mati. Kenapa? Karena saya berjuang untuk membela kebenaran. Apalagi ulama kami di sini, bahkan ulama kami di Madura di sini, kami bakal untuk bersidang. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Beda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam pertemuan khusus antara Bang Immanuel Wamenakar pada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto periode sekarang bertemu dengan imam besar FPI, yaitu Front Persaudaraan Islam, Habib Rizik Syihab. Di dalam pertemuan itu ada salah seorang jemaah yang curhat, yang dikemas dalam bentuk pertanyaan. Banyak hal yang disampaikan, tetapi yang lebih disorot dalam pertanyaan seorang penanya itu adalah menanyakan adanya ijazah palsu dari seorang Joko Widodo yang hari ini beritanya menggelinding di media sosial yang tidak menemukan titik temu. Walaupun per hari ini sudah dilaksanakan persidangan tentang ijazah Joko Widodo, tetapi seorang penanya ini menanyakan kepada Bang Immanuel plus kemudian menanyakan kepada Habib Rizik Syihab. Nah, seperti apa curhatan di dalam pertanyaan itu dari seorang jamaah yang bertanya kepada Bang Immanuel dengan Habib Rizik? Mari kita simak pertanyaannya dalam video berikut ini. Juga kepada Wamen juga nih, Wamen juga sudah tahu saya dengan hasil saya. Nah, begini, pelanggaran diri, saya sudah lain. Nama saya sudah lain, saya bagian dari PT WA. Gitu. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sehingga pelanggaran itu tidak bisa ditegakkan dengan narasi dan kebenaran ini, seakan-akan kebenaran ini hanya dongeng belaka. Itu yang pertama. Artinya pelanggaran apa? Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat-pejabat khususnya Kapolri. Kenapa Kapolri tidak bisa menindaklanjuti dengan terjadi kejujuran dengan kilometer 50, bahkan juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Pertama kali pelanggaran-pelanggaran yang mengancam Joko Widodo adalah saya 2014 sampai 2015. Saya tidak setuju bahwasanya pelanggaran-pelanggaran di Bandara Soekarno-Hatta dan saya korbannya. 2019 ini juga korbannya, sampai saya digebukin, dipenjara, mata saya ditutup, sehingga ambulan yang tidak berdosa disetop. Di dalam undang-undang UNEPA, undang-undang itu tidak boleh ambulan disetop, ini disetop, disiksa, dipukuli. Ini bagaimana pelanggarannya setiap hari. Dan yang kedua, ini masalah tentang ijazah. Habib, saya mohon izin, saya mohon doa kepada semua yang ada di sini. Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udara untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon Simanjuntak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1010% bahwasanya ijazahnya palsu. Tapi jadi begini, ya. Saya mohon doa juga. Setiap hari Jumat saya datang ke, tidak pernah saya hadir terus datang Jumat, tapi tiba-tiba saya hadir kok tidak ada. Mungkin karena saya tidak konfirm ya kepada ini, saya tidak tahu apakah nanti akan ada lagi Habib untuk penanganan HAM. Karena HAM itu harus menegakkan kebenaran ini di muka bumi ini. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja secara brutal yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana manusia mau kerja sementara pabrik tutup? Jangan salahkan nanti tanggal berapa, tanggal
karenanya kami memberikan waktu tanggal 17. Jika tanggal 17 tidak ada komen tanggal 20, kami akan sembuh yang namanya DPR. Dan mohon izin lagi, saya tidak pernah takut. Bahkan di dalam orasi saya, hai pejabat-pejabat biarkan, silakan tembuskan peluru-peluru dan kendala saya. Saya tidak pernah takut pada kalian. Kenapa? Karena peluru-peluru tumpul buat diri saya. Hari ini saya mati, besok tidak kalian mati. Kenapa? Karena saya berjuang untuk membela kebenaran. Apalagi ulama kami di sini, bahkan ulama kami di Madura di sini, kami bakal ditutup di sini. Saya bakal dibakar Madura. Sekian hadir saya arahan buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya kayak tapi semua alam Nabi. Ternyata ada lebaran, ada demo di Petamburan. Ini demo banget, depan warnanya langsung di demo. Alhamdulillah. Tapi Pak Wamen jangan kaget begini lah Petamburan. Sampai Pak Petamburan ada yang salah baca, dia baca Petamburan. Dia salah kirim tentara kemarin ya. Dia kirim panser, kirim tentara, pakai senjata, dia pikir pertempuran. Tidak tahunya apa? Pertempuran. Alhamdulillah. Bapak Tukanai tadi sudah berapi-api saudara. Kita kenal beliau sering ikut pergerakan umat, pergerakan rakyat menentang segala macam kezaliman. Jadi betul yang beliau katakan, dan saya yakin Pak Wamen ini dulunya aktivis. Pak Wamen ini dulunya juga orang tukang demo. Tahu tuh kalau ada gejala-gejala yang berbahaya tahu. Nah karena itu tadi sudah saya katakan, kalau pengangguran di Indonesia ini tidak diatasi, kita sama-sama khawatir kalau ke depan bisa terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial bisa terjadi, orang kalau perut lapar yang kerjaan nggak ada, pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja, ini berbahaya. Makanya tadi saya amanatkan ke Pak Wamen, tolong Pak ini perhatikan, tolong bagaimana lapangan kerja seluas-luasnya dibuka supaya tidak ada lagi pengangguran di Republik ini. Sebab betul yang dikatakan Pak Zulkarnain tadi, kalau rakyat terus-terus dibiarkan lapar, didolimi, saudara, keadilan tidak ditegakkan, hukum disembarangi, saya yakin juga besok akan jadi kerusuhan, besok akan jadi revolusi sosial, dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Na'udzubillah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Zulkarnain tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan dipermainkan. Dan informasi buat Pak Zulkarnain, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru, sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Doakan saja supaya semua penegakan hukum, baik itu soal kanjuruhan maupun soal KM 50 dan lain sebagainya, ke depan bisa ditegakkan, yaitu pengadilan HAM-nya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya jawab. Adapun soal tenaga kerja ini mungkin Pak Wamen punya strategi bagaimana cara mengatasinya ke depan, kita bantu. Kalau Bapak berjuang untuk mengerjakan lapangan kerja buat bangsa Indonesia, kita bantu. Kalau Bapak diganggu oligarki, kita gebuk rame-rame oligarki. Setuju? Siap lawan oligarki musuh? Siap habisi oligarki musuh? Akbar! Sallu ala Nabi. Pak Wamen berkali-kali dan bertakbir terus. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Terima kasih. Itu keren ya. Akan dijawab oleh mendesak kita. Kemudian soal tadi jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bicara tentang jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam berkonsolidasi Jokowi. Setuju? Karena umat Islam bicara tentang budaya yang besar. Dan kita mau diprovokasi dengan hal yang kecil. Dan cara dari apa yang tadi disampaikan imam besar kita bicara semua hal yang besar. Jadi itu terlalu kecil. Kita
kemudian ada orang menyampaikan 100 miliar, keyakinan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan kalau saya sebagai maaf ya, maaf bukan sekali lagi mungkin beda dengan saya punya keyakinan palsu, tapi nggak apa-apa, itu perbedaan. Dalam Islam diadakan perbedaan itu tidak musuh. Tapi saya sekali lagi perjuangan masa ke depan itu banyak dan besar sekali. Menjaga republik ini selesai dari pemerintahan Pak Jokowi adalah isu, tapi kita masih punya imam besar yang punya konsistensi dan berani. Dan tetap Habib Rizik sebagai ancaman untuk apa? Mereka yang rakus sudah pasti, mereka yang menghancurkan bangsa sudah pasti. Dan disitu apa? Bersih orang Kristen yang begitu dilindungi, Pak. Bayangkan kalau seandainya umat Islam hancur, maaf, pasti mereka yang mau serah kekuasaan dan duit. Tadi apa yang disampaikan tapi disiplin sekali. Ke depan ini, kalau salah penanganan itu revolusi pendidikan. Kalau suku revolusi, kalau chaos sosial dia nggak terkendali. Di sini enak. Saudara-saudara saya di sini itu dipimpin oleh Habib Rizik langsung, tidak berhenti dan jalan-jalan. Kalau di luar sana nggak boleh dikontrol, jadi chaos itu. Apalagi Indonesia hari ini ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah penanganan, baru maaf, di mana-mana bonus korupsi, perampok, copet, maling semua. Orang lapar nggak punya nyali, Pak. Sehingga orang lapar nggak punya nyali. Yang dia punya Pak nekat. Orang nekat itu udah nggak rasional, Pak. Nyali nggak ada, kita ini semua punya nyali. Orang yang duduk siapa punya nyali semua. Tapi kalau orang sudah nekat, kacamata saya kan bisa sampai diambil, Pak. Makanya udah kan kita nggak mau begitu. Nah, kita sebagai anak bangsa, pemilik saham republik, saya sampaikan sekali lagi, kita semua di sini pemilik saham republik punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu perintah undang-undang, bukan diperintah oleh Immanuel Ebenezer, bukan diperintah oleh Pak Prabowo, bukan diperintah oleh Jokowi, bukan diperintah Habib Rizik, tapi diperintah oleh undang-undang. Jadi semua kawan-kawan yang di sini, sekali lagi, ini peluang besar kita. Pemimpinnya Prabowo yang punya komitmen, yang sudah selesai dengan hidupnya. Menterinya Pak Yasri itu guru besar dan keimanan juga orang yang taat pada agamanya. Namanya juga Yasri, yang dimudahkan. Insya Allah nanti bapak-bapak yang sedikit kurang pekerjaan datang pekerjaan. Ini mereka kerja. Kita ada BLK kita ikut balai latihan kerja kita. Ini bukan omong-omong, kita buktikan. Apalagi sudah amanahnya dari Habib Rizik ya, dosa. Kalau imam besar ulama menyampaikan amanahnya ke saya, kata saya ikuti. Waduh, sama untuk saya nggak mau saya punya melawan Rizik lah, saya jangan melawan ulama. Karena doa ulama itu pasti jarak lah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini, peluang ke depan ini lapangan kerja itu begitu besar. Memang kita berhadapan dengan calo tenaga kerja, Pak. Orang dari cuma 4 juta, 3 juta, mintanya 80 juta, 30 juta, 15 juta. Undang-undang atau konvensi internasional labor organisasi nggak boleh mencari kerja diminta uang. Itu sudah internasional kita, dan undang-undang kita memperkuat. Jadi cari lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya hari ini. Kita akan kasih informasinya dan nggak boleh diminta duitnya. Dan juga kita lagi memperjuangkan soal apa? Batasan umur dan syarat itu juga kejahatan. Orang mau kerja syaratnya umur, kacau. Ini publik gila menurut saya. Ya kan, cuman ngangkat TV dari sini ke sana syaratnya S1, gila. Syaratnya SMA
kesinting. Dan inilah kebiasaan apa? Pejabat-pejabat kita yang korup. Mereka bermental apa? Bermental ormas yang kriminal. Yang negara mewariskan itu selama ini, sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Yang akhirnya maka kita semua sebagai warga negara bilang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Industrial kita hancur, PHK di mana-mana, karena dipalatin. Padahal mereka sudah bayar pajak. Nah, perilaku ini di pemerintahan Pak Prabowo sudah sedikit tereliminasi dan kita akan lawan. Jangan kita biarkan para bandit-bandit itu yang dijajah itu kita semua dimiskinkan terus biar chaos. Kita dengan kita berantem, kita dengan kita sering bunuh, dan ini sekali lagi ini membuat Pak Prabowo marah. Pak Prabowo tidak menginginkan itu. Pak Prabowo sudah melawan oligarki, dilawan. Penegakan hukum itu tegakkan, dihancurin, diganggu lagi. Tunggu ada habis di sini. Kalau nggak ada, waduh saya nggak tahu. Orang-orang ada di publik ini. Udah cukup kemarin di 2019 lah. Saya kena akhir 98, dulu kita difoto. Yang kita takutin cuma satu, FPI udah ada lagi. Takut banget udah ada FPI yang leader deh. Lebih leader. Apalagi kita ada BBC ini yang leader kita. Kita lawan tank, itu udah kita bolak-balikin tuh. Lawan tentara, lawan terus biasa. Pas lihat FPI kita dulu, nggak mau ini nggak bisa, sakit perut kita. Ampun deh, nyerah kita. Nyerah apa? Ada komitmen moral di tegakkan. Jadi sekali lagi itu bapak-bapak semua dari pertanyaan itu kami punya balai latihan kerja kawan-kawan datang balai latihan kerja kita gratis ya. Kalau buat untuk menambah skillnya, kemudian ada proses pemagangan. Ada proses pemagangan ke luar negeri, itu juga kita buka uang sebesar-besarnya. Dulu saya jadi semakin karena ada orang-orang yang tabung aja dulu, saya tabung aja. Orang ngamuk-ngamuk sama saya, tapi nggak apa-apa. Karena kita ke depan mau semua warga negara ini harus mendapatkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa. Jadi kita rasa jelas. Walaupun tadi ada perbedaan, Pak Zulkarnain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Berbeda. Jangan. Walaupun lebaran keempat urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mau tahu nggak? Lebaran belum lebar. Sekarang juga. Sebelum bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Noel bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin biasa. Kecil selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara biasa diumpetin terus. Tahun 2020 jadi polemik. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, tapi betul udah ijazah S3 betul. Mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga hakim sendirilah. Saya Pak, ini pertemuan luar biasa. Saudara bagus tadi yang sudah disampaikan Pak. Nggak apa-apa kita berbeda standar, nggak apa-apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi, yuk apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama ya kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor. Ini kan musuh bersama kita semua. Nah, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Nggak boleh. Negara kita harus tetap utuh sebagai NKRI. Insya Allah. Saya tanya semua siap bersatu? Siap terus berjuang? Siap menjaga NKRI? Siap menjaga negara? Siap membela bangsa? Siap membela agama? Takbir! Angkat tangan
dia memerangi korupsi, kita dukung beliau. Selama beliau berkomitmen untuk terus menjaga persatuan kesatuan, kita dukung beliau. Tapi kita minta jangan omong-omong aja nih. Tapi betul-betul Prabowo betul-betul berjuang dan kita akan selalu menyertainya. Betul? Betul? Yang penting jangan kayak kemarin tuh hidup Jokowi, kacau dah. Kacau. Pasti berbahaya. Saya tegur dijawab sama orang Prabowo bentuk keceplosan. Kenapa keceplosan begitu? Keceplosannya tangkap Jokowi begitu dah. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Aziz Yanuar, segala problem di negeri kita termasuk urusan Pak Jokowi sekalipun, silakan duduk beliau dengan aneka ragam tuduhan, tapi kita mesti punya bukti dan proses di jalur hukum, saudara. Siapapun kita nggak peduli, Pak Jokowi kah, Pak Luhut kah, siapapun yang betul-betul kita punya bukti mereka melakukan korupsi maupun nepotisme, kita tempuh jalur hukum. Siapapun di negeri ini tidak ada yang tebal hukum. Siapapun yang salah harus diproses hukum. Setuju? Siap kalau hukum? Siap tegakkan hukum? Takbir! Tapi keluar dari sini damai-damai aja ya. Tapi karena masalahnya lagi lebaran dari tadi kayak orasi dulu. Apa gara-gara ada Pak Wamen dah di rumah dulu. Bukan aromanya aroma demo, aroma 98 dulu. Dan terima kasih buat Pak Nul, beliau kemarin itu luar biasa melakukan pembelaan habis-habisan kepada Haji Munarman saat ada terorisasi Haji Munarman. Beliau ini kawan baik Haji Munarman, dulu semasa jadi aktivis, saudara. Haji Munarman diterorisasi, beliau bukan teroris, difitnah, diterorisasi. Tapi alhamdulillah walaupun berbeda jalan dengan Pak Nul ketika itu, tapi tetap beliau memberikan pembelaan kepada Pak Munarman di pengadilan dan seterusnya untuk membuktikan kalau Haji Munarman bukan teroris. Setelah kita menyimak video yang barusan kita tonton, Bang Immanuel dengan Habib Rizik yang bercumbu mesra, pegang-pegangan tangan, bahkan Bang Immanuel sampai berkali-kali teriak takbir, kemudian mengangkat tangan dan lain sebagainya. Apakah Bang Immanuel ini hadir di sana sebagai seorang teman saja, tidak membawa label kenegaraan atau status jabatan yang sedang diamanahinya, atau kemudian memang hadir sebagai seorang pejabat yang memang diundang oleh Habib Rizik untuk membicarakan banyak hal, atau sedang melakukan halal bihalal. Nah, kalau kalian punya informasi terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.